Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani kiram wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita masih berjumpa di Mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau untuk mempelajari agama Allah, mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang berkat melalui kedua tangan beliau yang mulia, yang suci, kita dapat merasakan nikmatnya iman, indahnya Islam. Dan kita juga berharap sholawat itu turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saat ini kita mempelajari sebuah kitab akidah atau keyakinan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, yaitu Kitab Tauhid. Kitab yang dengan ini insyaallah kita mengetahui cara mengesahkan Allah dengan benar. Dan buku ini juga dijelaskan lagi atau disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan bab yang ke-14. Di sini Syekh menuliskan babu minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah au yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan engkau memohon pertolongan kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Istighozah kalau nggak salah kemarin sudah sedikit kita bahas ya. Yang salah judul itu ya. Istighozah, nggak apa. Kita ulang lagi insya Allah. Di sini Syekh membawakan sebuah dalil. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah mengenai larangan meminta pertolongan kepada selain Allah dan larangan berdoa kepada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi wala yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah.
ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu berbuat hal itu, jika kamu melakukan itu, maka sesungguhnya kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini ya, maksudnya adalah orang-orang yang musyrik. Karena kezaliman yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Apa pengertian zalim? Yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hukum asalnya kita memohon, meminta, ya, berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah. Bismillah. Kemudian kita akan bawakan dulu dalilnya ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau membawakan sebuah ayat surat Yunus ayat yang ke-107, wa qawlihi wa in yamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat yang pertama yang kita baca tadi, ikhwan, dapat kita ambil faidah. Faidahnya adalah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, anna du'a ghairillah syirkun akbar. Ini sering kita ulang-ulang ya. Sesungguhnya berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, syirik besar. Apa itu syirik besar? Syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dari zaman kita kecil ya, zaman kita sekolah dasar, kita sudah belajar syirik ya, tapi secara global, secara umum. Yang kita ketahui apa waktu itu? Bahwasanya yang namanya syirik itu ya, menyembah patung. Menyembah patung itu perbuatan syirik. Padahal ya, perincian dari syirik itu sangat luas. Pengertian syirik itu sangat luas. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, aslahan nas lau da'a ghairallah sara minaz zalimin ay musyrikina fa kaifa bi ghairihi. Sesungguhnya ya, apabila manusia itu berdoa pada selain Allah, maka dia menjadi orang yang zalim atau menjadi orang yang musyrik ya. Begitu juga atau bagaimana dengan selainnya. Jadi intinya tidak boleh ya, kata Syekh Shalih Fauzan, manusia itu tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Apabila dia melakukannya ya, dia berdoa kepada selain Allah, maka jadilah dia orang yang zalim. Dan kezaliman di sini yaitu
adalah kesyirikan. Kesyirikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ini sangat berbahaya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil ya, dari ayat surat Yunus ayat yang ke-107 tadi ya, yang wa in yamsaska Allah bidurri falaka shifalahu illahu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, semoga Allah menjaganya, wujubu ifradillahi taala bitauhidil uluhiyah litafarrudihi bitauhidil rububiyah. Kewajiban mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah dengan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ikhwan. Ini kita yang sudah lama ngaji harus paham apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini sudah dibahas di awal-awal kajian kita dulu, bulan 12 kalau tidak salah. Bulan 12 sama bulan 1 ya, lupa saya. Udah 8 bulan ternyata, Masya Allah. 8 bulan baru bab 12. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Contohnya apa? Salat, apalagi? Puasa, zakat, itu ditujukan ya, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat yang paling penting ya. Mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Termasuk di dalamnya salat. Terus bagaimana caranya? Ya, kita mempelajari bagaimana cara salatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gerakannya, bacaannya, ya. Apalagi cara berzikirnya setelah sholat, ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita berinovasi tiada henti. Wah, ini repot ini. Inovasi tiada henti. Kalau mau berinovasi atau modifikasi mobil, rumah ya, monggo silakan, tapi jangan bagian sholat ya. Tidak boleh dimodifikasi. Dan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan. Ini semua mutlak hanya untuk Allah. Contohnya apa? Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang mematikan, menghidupkan itu hanya Allah. Dan ini harus kita yakini. Kejadian-kejadian setelah kematian, ya kan? Adanya siksa kubur, azab kubur, dan itu harus kita yakini. Ini termasuk akidah, ikhwan. Allah yang mengatur. Jangan kita berinovasi lagi. Apa inovasinya? Bikin kalimat terbaru. Apa kalimat terbaru? Rest in peace. Apa artinya kalau rest in peace? Istirahat dengan tenang. Orang yang mati ya, dipasang fotonya sambil ditulisi rest in peace. Padahal dia sedang disiksa oleh malaikat. Gimana mau istirahat dengan tenang? Apalagi orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ya. Ketika mati, banyak karangan bunganya, rest in peace, istirahat dengan tenang. Ini nggak masuk logika kita ya. Padahal Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan bahwasanya orang yang sudah mati itu sedang diazab. Ini yang harus selalu kita perhatikan ya, Pak. Kewajiban kita untuk selalu mengesahkan Allah, dan ini harus diulang-ulang ya.
pelajaran tauhid itu diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang, ya bisa lupa kita. Contohnya apa? Kalau pelajaran fikih itu selalu diulang-ulang. Seperti bab wudu. Wudu itu kita minimal sehari berapa kali? 5 kali minimal. Belum sholat sunnah, ya kan? Belum ketika membaca Al-Quran, ya, dan lain-lainnya. Ini diulang-ulang, jadi hafal dia. Tapi kalau tauhid, ya, apalagi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini kalau nggak diulang lupa dia. Bab tentang kesyirikan ini kalau nggak diulang-ulang bisa terlupakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga membawakan dalil, ya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ayat yang ke-17, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Di sini, ikhwan, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bahwasanya doa, ya, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahdahu bi talibil rizqi minhu, dan meminta rizki, ya, itu wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rizki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ikhwan, ya, terkadang yang namanya rizki itu tidak selalu dengan materi, ya, dengan uang. Ya memang semuanya butuh uang. Ya. Kalau mau kaya gimana Ustaz? Nggak apa-apa mau jadi orang kaya, ya. Silakan, karena ya ibadah juga butuh biaya. Atau mau umroh nggak punya duit gimana umroh? Mau haji, mau nunggu berapa tahun haji? 15 tahun lebih, ya, 20 tahun. Nunggu antrian haji. Kalau punya duit bisa yang ONH plus, ya. Kalau nggak salah ada teman yang berangkat yang mana 350 juta yang berangkat. Yang Furoda, ya, 350 jutaan, ya. Itu masih nunggu setahun loh. Ya. Punya duit pun nggak bisa langsung berangkat. Dan di sini wajib kita untuk meminta rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk bab meminta. Meminta hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali gantungkan, ya, rezeki kita kepada makhluk. Sakit hati kita. Ya. Tapi kalau kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah kecewa. Karena sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah tertukar. Ada yang gajinya di bawah UMR. Gajinya di bawah UMR. Tapi anak istrinya sehat, anak-anaknya solih dan solihah, ya, orang tuanya sehat, ya kan? Dia badannya sehat. Ini termasuk rezeki. Ya. Ini termasuk rezeki, dan yang seperti ini, ikhwan, ya, itu tidak boleh digantungkan kepada selain Allah. Kalau sampai kita menggantungkan hati kita bertawakal, nanti insya Allah kita bahas. Bertawakal, yang menggantungkan rezeki kepada makhluk, ini bisa menjerumuskan pada perkara kesyirikan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan permohonan sampai hari kiamat, dan sesembahan-sesembahan itu lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Surat Al-Ankabut ayat 5 sampai 6. Bismillah. Dan tidak lebih sesat daripada orang-orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Kadang kajian kita ini selalu terfitnah ya. Wah, kajian di rumah sakit Air Bunda itu selalu sesat menyesatkan. Ini padahal yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang memohon, meminta ya, kepada sesembahan selain Allah. Seperti apa? Patung, kuburan, batu, gunung, sungai ya. Minta sama sungai, minta sama, oke lah mereka menyangkal, oh kita nggak minta sama sungai mas, kita harus minta sama jin penunggu sungai, ya ini sama aja ya. Minta sama jin lebih parah lagi nih, minta sama jin. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kita lebih dari 1400 tahun yang lalu, 1445 tahun yang lalu ya, tentang orang yang paling sesat adalah orang yang memohon ya, kepada sesembahan selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan permohonan ya, tidak dapat mengabulkan permohonan mereka sampai hari kiamat ya. Meminta kepada selain Allah sampai hari kiamat tidak akan pernah terkabulkan. Kalaupun ada orang yang beragama selain Islam ya, dan dia memohon, dia meminta kepada Tuhannya ya. Minta apa misalnya? Minta kaya, Allah diberikan kaya. Itu siapa yang buat? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita jumpai ya, yang orang-orang kaya itu biasanya orang non-muslim, betul? Mereka minta dunia, Allah kasih. Nih, dunia. Sampai kapan? Sampai mereka benar-benar lupa kepada Allah. Sampai hatinya benar-benar tertutup dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Azab yang ditangguhkan, ditunda azabnya. Sama kayak orang yang nggak sholat ya. Orang yang nggak sholat, yang nggak bayar zakat, yang nggak puasa ya kan? Tapi kok hidupnya nyaman-nyaman aja kelihatannya ya, padahal aslinya dia tidak nyaman. Rumahnya bagus, rumahnya banyak, asetnya banyak, tapi kok nggak sholat orang ini. Kita yang setiap hari sholat ya, bulan Ramadan kita puasa, waktunya bayar zakat kita bayar zakat, tapi kenapa kok kayak gini terus hidupnya ya. Itu tandanya Allah sayang sama kita ya kawan ya. Banyaknya harta itu bukan pertanda Allah memuliakan kita ya. Kalau tidak salah udah pernah kita bahas ini. Terkadang sebagian kaum muslimin itu bisa lolos ujian. Ujian apa? Ujian kemiskinan. Bisa dia bersabar ketika miskin. Tapi ketika dia diberikan sedikit dunia oleh Allah Subhanahu wa taala,
mulai sholatnya ditinggalkan, ya kan? Ibadah-ibadah sunnah mulai ditinggalkan. Ya. Ini pertanda bahwasanya banyaknya harta itu bukan tanda Allah sayang sama kita. Bukan Allah memuliakan kita, bukan. Bisa jadi itu ujian. Kelihatan ya? Afwan. Kemudian ada sebuah riwayat ya, dari At-Tabrani bahwasanya dia menyebutkan ya, beliau mengatakan annahu kana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'zil mu'minina. Pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin. Ini orang munafik ini lebih parah daripada orang kafir. Kenapa demikian? Karena zohirnya, ya, penampilannya dia tuh muslim, tapi aslinya dia tuh sangat benci kepada Islam. Dia menyimpan kebencian yang besar terhadap Islam. Ketika sholat dia, habis sholat, kalau bahasa linggaunya apa? Merotoan. Sholat ini tunggit baik setiap hari capek aku cak ini. Itu ciri-ciri orang munafik. Padahal sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayatul munafikun salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Ketika berbicara dia berdusta. Ketika berjanji dia mengingkari. Ketika diberi amanah dia berkhianat. Nah ini kalau ada terdapat 3 tanda ini ya, atau salah satunya, maka dia ciri-ciri orang munafik. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW pun ada orang munafik ya. Dan yang kerjaannya ini mengganggu kaum muslimin. Kalau gampangnya apa ya, gembosin kaum muslimin. Mau berangkat perang, udahlah, ngapain perang, kamu nanti mati, kamu mending di rumah aja sama keluarga ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Udahlah, ngapain sholat? Sini aja. Ngapain sholat ke masjid? Ngapain sholat berjamaah? Sholat sendiri aja, nggak apa-apa. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya, ini orang di zaman Nabi Muhammad SAW ini kerjaannya selalu menyakiti kaum mukminin. Maka salah seorang di antara mereka, ya, mengatakan, Qumu bina tastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafikin. Mari, yuk sama-sama kita memohon perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terhindar dari tindakan buruk orang munafik ini. Jadi lagi kumpul ya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, yuk kita sama-sama kita minta permohonan ya, minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW supaya dihindarkan dari tindakan orang munafik ini. Kemudian apa kata didengar oleh Nabi Muhammad SAW? Apa kata beliau? Faqala Nabi SAW, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya aku tidak boleh dimintai perlindungan. Allah sajalah yang boleh dimintain perlindungan, kata Nabi Muhammad SAW. Sekelas Nabi pun ya tidak boleh kita minta perlindungan. Apalagi beliau sudah
meninggal. Minta ya Muhammad, ya Rasulullah, ini nggak boleh lagi, ikhwan. Panggilan nida itu kalau bahasa Arab nanti ada nida namanya. Jadi panggilan ya, itu hanya ditujukan untuk orang yang dekat. Ya bunaya, apalagi ya abati, wahai anakku, wahai bapakku, ya. Nggak boleh disebutkan ya Rasulullah untuk saat ini ya, karena beliau sudah meninggal. Bismillah. Kemudian kita akan membahas ya, kandungan dari bab tentang larangan berdoa kepada selain Allah ini. Pada ayat yang pertama tadi, ayat apa tadi yang pertama? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya istighosah ya, itu pengertiannya lebih khusus. Istighosah itu pengertiannya lebih khusus daripada berdoa. Karena apa? Istighosah adalah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Ini yang namanya istighosah. Meminta pertolongan meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya bisa dibebaskan dari kesulitan tersebut. Kalau belum terlalu sulit namanya bukan istighosah. Seperti istighosah itu 3 atau 4 tahun yang lalu ya, di zaman Covid ini banyak nih ya, kelompok-kelompok yang ayo istighosah. Tapi mengamalkan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kandungan dari bab ini adalah yang selanjutnya, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik besar. Minta perlindungan kepada selain Allah. Tapi ini masih diperinci lagi, ikhwan. Masih diperinci lagi. Makanya kalau nyimak kajian itu jangan setengah-setengah. Wah, minta perlindungan berarti nggak boleh, syirik. Berarti nggak boleh saya minta perlindungan kepada Pak Polisi. Boleh, ya. Makanya tadi kita katakan masih dalam perincian. Kalau orang ini hidup, orang ini mampu, dan orang ini hadir di hadapan kita, boleh kita minta perlindungan. Kita diganggu sama tetangga kita misalnya, atau kita merasa terganggu, kita minta perlindungan sama siapa? Sama Pak RT. Kalau Pak RT nggak mampu, ya, baru kita minta perlindungan sama kantor polisi, sama polisinya. Ya. Sampaikan keluhan kita. Karena apa? Dia emang tugas dia untuk melindungi kita, ikhwan. Beda kalau kita minta perlindungan sama polisi, Pak lindungi saya Pak dari penyakit COVID. Mana bisa? Karena segala sesuatu itu gaib, ya, nggak terlihat. Hanya Allah yang tahu. Dan ini mutlak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah tidak dapat mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan itu termasuk perbuatan kafir, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kita minta perlindungan sama jin penunggu sungai misalnya. Mau kerbau 5, kerbau 6 yang kita potong untuk jin penunggu sungai, ya. Kalau takdirnya sungai itu banjir, tetap akan banjir, ya.
Tidak akan mampu jin itu untuk menghalangi. Ya. Kemudian kandungan dari bab ini adalah yang selanjutnya, meminta rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kita meminta surga. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita akan membawakan dalil ya, bukan dalil ya, ilmu tentang larangan menjadikan, ini tambahan ya, tambahan dari bab ini, larangan menjadikan selain Allah itu perantara dalam berdoa. Ini sering kita jumpai nih, Juan. Ketika kita berjumpa dengan orang yang menyembah kuburan, ya, kita tanya nih, Pak, kita kasih tahu, Pak, kita nggak boleh, Pak, nyembah kuburan. Mas, saya itu nggak nyembah kuburan. Saya itu nyembah Allah. Loh, terus kenapa Bapak berdoa di sini? Ya karena saya itu berdoa kepada penghuni kubur. Loh, kenapa harus berdoa pada penghuni kubur, Pak? Wah, ini Masnya nggak paham nih katanya. Ibaratkan Mas, kita ini mau ketemu wali kota, Mas. Ya, nggak bisa Mas langsung sembarangan kita jumpa wali kota. Harus bikin janji dulu. Ya, harus ketemu ajudannya dulu. Dan orang ini Mas, ini orang soleh Mas semasa hidupnya. Ya. Jadi kita minta sama dia untuk menyampaikan kepada Allah agar doa kita diterima. Dan ini ikhwan, yang seperti ini adalah kesalahan yang harus diperbaiki. Ya. Kalau dia meyakini hal demikian, ini termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Dan ini bahaya ikhwan. Ya. Jangan sampai kita kafir setelah beriman. Apalagi dia sampai meminta syafaat, ya, minta perlindungan nanti di hari kiamat. Dia bertawakal, menyerahkan urusannya kepada benda yang disembah. Ini bisa mengantarkan pada kesyirikan dan bisa juga tidak. Yang perlu kita ketahui bahwa menjadikan antara hamba dan Allah perantara itu ada dua maksudnya. Menjadikan hamba dan Allah itu perantara. Perantara yang pertama, perantara untuk tersampainya risalah, atau ajaran Islam antara Allah dan umatnya. Dan itu benar, ikhwan. Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Perantaranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW pun Allah alam ya, kayaknya belum pernah berjumpa langsung dengan Allah. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika mau berjumpa kepada Allah, dia penasaran pengen berjumpa kepada Allah, baru ditampakkan cahayanya sudah pingsan. Dan pendapat yang kuat tentang Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra Mi'raj ya, itu tidak berjumpa langsung dengan Allah, masih terhalang dengan tabir ya. Jadi perantara antara ajaran yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hambanya, itu ada perantara. Siapa tadi perantaranya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apabila ada orang yang mengingkari adanya perantara ini termasuk kekufuran. Dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seperti ini dia bisa kafir, bisa keluar dari agama Islam, bisa murtad karena tidak meyakini adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang
mengatakan, wah saya belajar agama ini langsung pada Allah mas, langsung ke pusat gitu. Ada yang kelompok seperti ini ya. Syekhnya ini katanya belajar ilmu agama ini langsung kepada Allah, dan ini dusta ikhwan. Orang yang seperti ini bisa murtad karena mengingkari ya, adanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ya, perantara antara hamba dan Allah ya, yang membuat seseorang meminta kepadanya, dan ini yang nggak boleh ya. Yang ini yang tidak boleh, meminta syafaat kepadanya dan bertawakal kepadanya, menyerahkan segala urusan ya, menyerahkan urusannya itu kepada benda yang disembah. Dan ini yang tidak boleh. Dia sudah keluar dari agama Islam secara ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Menjadikan makhluk atau benda itu sebagai perantara. Perantara untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa secara langsung. Walaupun dosa kita banyak Pak, dosa kita ini banyak ya, sebesar langit dan bumi. Kalau kita berdoa minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan ya. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Terus apa yang membuat kita harus berinovasi? Yuk kita doanya minta perantara si Syekh Fulan aja, padahal Syekh Fulannya sudah meninggal. Dan barang siapa ya, siapapun itu, kalau dia menetapkan ya, dia butuh perantara ketika dia berdoa ya, para ulama sepakat dia sudah kafir. Ini harus hati-hati ikhwan ya. Kalau dia meyakini, dirinya meyakini kalau saya berdoa saya harus pakai perantara. Kalau enggak pakai perantara, doa saya tidak akan dikabulkan. Dia sudah kafir. Dan ini berbahaya ikhwan. Karena apa? Karena dia menjadikan antara dirinya dan Allah sebagai menjadikan dirinya dan Allah perantara, sehingga apa? Berpalinglah ibadah pada selain Allah. Kita seharusnya minta langsung sama Allah ya, tapi karena kita nggak yakin tadi ya, kita minta pada selain kita menjadikan makhluk lain sebagai perantara, dan ini ibadah kita bisa berpaling ke benda yang diibadahin. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum musyrikin, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan, kerugian, dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini nyata nggak ikhwan? Ini surat apa? Yunus ayat yang ke-18. Orang-orang non-muslim ya. Non-muslim, ini bahasa halusnya apa? Non-muslim. Kalau bahasa Islamnya apa? Kafir ya. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu sempat ada ini ya, protes mereka ya, jangan disebut kafir Pak, katakan apa? Non-muslim. Kalau kafir itu terlalu kasar katanya. Terus apa? Surat Al-Kafirun kita ganti surat apa jadinya? Ya?
Kafir itu sudah bahasa Al-Quran, yang artinya apa? Menyekutukan Allah. Mereka ini sedang menyekutukan Allah. Mereka menganggap patung-patung sesembahan mereka ini nanti akan jadi syafaat di sisi Allah. Mereka juga menganggap Allah ini sebagai apa? Tuhan. Ya. Antum pernah dengar nggak istilah Tuhan Bapak, ya? Tuhan anak, jenis itulah ya. Karena mereka menganggap pun Allah ini punya anak, dan anaknya Allah ini adalah Tuhan mereka. Ini pendapat mereka. Patung yang mereka sembah, ya, mereka menganggap bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Padahal ya, ini tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat. Dan ini juga terdapat pada kaum penyembah kubur. Mereka menganggap ya, yang mereka lakukan ini sebagai kebaikan. Ya. Ibadah yang mereka lakukan ini, ya, mereka beristighosah di kuburan, mereka menganggap penghuni kubur ini akan mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti. Padahal ini termasuk kesyirikan. Mereka berdoa meminta kepada selain Allah. Ya. Mereka membantah bahwasanya yang mereka lakukan ini adalah kesyirikan. Ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Mereka menganggap bahwa ini adalah sebagai perantara. Yang dilakukan ini sebagai perantara, bukan menyembah kuburan, Mas. Ya. Bukan menyembah kuburan, tapi sebagai perantara. Mereka mengatakan, kami nggak menyebut mereka yang kami ke kuburan ini mendatangkan rezeki, bukan. Yang ngasih rezeki itu Allah. Yang mendatangkan hujan itu Allah. Kami melakukan ini hanya sekedar untuk perantara agar Allah mengabulkan doa kita. Nah, ini yang nggak boleh ya. Jelas ini adalah kesyirikan. Dan ini yang terjadi di zaman dulu, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zumar ayat yang ketiga, "Walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kuffar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengambil pelindung, mengambil wali selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat kufur. Ini sudah Allah kabarkan, ikhwan. Sudah Allah kabarkan ya, sanggahan orang-orang penyembah kubur. Bahwasanya mereka melakukan ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan bermaksud untuk menyembah kuburan. Ya. Sudah Allah beritakan. Yang terakhir ya, adapun orang-orang musyrik saat ini, sekarang ini, mereka bukan hanya menjadikan selain Allah ini sebagai perantara. Enggak cuman menjadikan selain perantara.
umumnya mereka beribadah, ya, mereka beribadah padanya dengan melakukan nazar, melakukan sesembelihan untuk benda tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh pengagung kuburan. Pengagung kubur. Sampai-sampai mereka melakukan ziarah pada waktu-waktu tertentu. Berarti Ustadz melarang ziarah kubur? Enggak. Kita bahkan dianjurkan untuk berziarah kubur. Tapi tidak perlu waktu-waktu tertentu. Setelah kajian ini selesai pun antum mau ke kuburan, ya, boleh, monggo silahkan. Karena apa? Kita ke sana untuk mengingat kematian. Berarti nggak boleh berdoa di sana, Ustaz. Kalau berdoanya tuh untuk mendoakan, ingat ya, mendoakan penghuni kubur supaya diringankan azabnya, atau kita berziarah ke makam orang tua kita misalnya, kita mendoakan yang ada di kuburan, itu boleh. Yang nggak bolehnya apa? Minta, ya, menjadikan kuburan ini sebagai perantara, dan itu yang nggak boleh. Dan orang-orang pengagung kubur zaman sekarang ini lebih parah, bukan sekedar menjadikan kuburan sebagai perantara, tapi apa? Dia menyembelih di sana. Ya. Mereka bernazar di sana. Kalau kebun aku terjual, aku mau makan-makan di makam keramat misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Atau aku akan nyembelih sapi 2 ekor di situ. Ya. Palanya ditanam di sana, dagingnya dimakan sama-sama. Haram kita makan apa? Daging sapinya. Karena apa? Ditujukan kepada selain Allah. Dan mereka juga beriktikaf, ya. Beriktikaf di kuburan tersebut. Dan ini yang jelas dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan di Kitab Tauhid, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.